Jadi kalau orang-orang viral senang, kita viral babak belur. Apakah ada haters nih? Haters sudah pasti ada, Uni. Serius? Iya, ya Uni. Kita berbagi nih sudah low profile, tetap juga ada hater. Ada Uni, ada. Waktu itu berat badan aku hampir 100 Uni. 100 kilo? Iya. Serius loh? Iya, 1 kintal. Tunggu dulu. Jadi kalau berat kita 100 kilo tuh makanya tetap 3 kali ya? Kalau aku ya Uni. Uni kita kalau 100 kilo tuh ada 10 kali. Aku mulai itu kan dari 2 bantuan per hari Uni. Mulainya dari 2 jatah makan per hari. Iya Uni. Berapa nih jatah yang kamu berikan ke follower-follower kamu? Kalau sekarang rata-rata belasan per hari Uni. Bisa 13 sampai 15 lah Uni. Itu dari dana pribadi? Sudah tidak dari dana pribadi lagi Uni. Oh, sudah tidak dari dana ya, pribadi. ada. Jadi kalau orang-orang viral senang, kita viral babak belur. Ada panggilan nih nanti di TV atau di gimana, tetap Peter akan begini? Tetap jadi Peter Parkir Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Uni di Podshare, podcast seru bareng Uni. Hari ini Uni kedatangan tamu, aduh, pasukan bertopeng ya. Di tengah banyaknya orang yang berjuang memenuhi isi perut, hadir seorang Spider-Man sebagai penggagas program nasib darurat Padang yang selalu memberikan uluran tangan. Wow, dengan gerakan cepat untuk membantu mengurangi perut-perut yang sedang kelaparan. Dia adalah Peter Parkir, sang Spider-Man. Wow. Halo Uni. Assalamualaikum Peter. Waalaikumsalam Uni. Aduh Peter, ketemu sama Uni kenapa masih pakai topeng Spider-Man nih? Karena memang begini Uni. Ini kalau dibuka topengnya Spider-Man lagi Uni. Oke, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, Bukit Tinggi lagi cuacanya syahdu. Syahdu ya. Iya. Kamu emang berasal dari mana? Aku sekarang tinggal di Padang Uni. Oh, di Padang. Iya. Oke, Uni tertarik banget bercerita dengan kamu di Podshare-nya Uni karena yang kamu gembar-gemborkan ini kan adalah isi perut ya. Iya Uni. Kenapa ada gagasan itu yang terpikir olehmu tanpa wajah, tanpa nama seperti itu, dengan nama Spider-Man? Aduh, gimana ceritanya? Ceritanya menarik ini Uni. Iya, memang menarik sekali. Panjang gitu Uni ya kalau diceritakan gitu ya. Tapi awalnya itu ini bukan dari suatu kemuliaan gitu Uni. Oke. Program ini tuh lahir justru dari suatu ketidaksengajaan aku. Ketidaksengajaan? Ya, waktu itu berat badan aku hampir 100 Uni. 100 kilo? Iya. Serius loh? Ya, 1 kintal. Wow. Pada saat itu kan aku mencari program diet ya Uni ya. Metode diet seperti apa yang cocok dengan aku. Kemudian ketemulah satu program diet, satu metode diet ya Uni. Intermittent fasting. Apaan tuh? Yang ada program diet yang ada jendela makannya gitu nih. Oke. Kemudian aku cobalah makan berat itu cuma satu hari itu cuma 1 kali Uni. 1 hari sekali? Ya, 1 hari sekali. Dari yang biasanya 3 kali kan Uni? Iya. Jadi 1 kali. Jadi 1 kali? Ya, jadi ada 2 jatah makan aku nih nggak kepake nih. Oke. Ya, akhirnya. Tunggu dulu. Jadi kalau berat kita 100 kilo tuh makanya tetap 3 kali ya? Kalau aku ya Uni. Uni kita kalau 100 kilo tuh ada 10 kali. Tetap 3 kali Uni. Tetap 3 kali, ya. Oke. Kemudian ada 2 kali makan yang aku nggak pakai kan Uni. Iya. Akhirnya aku coba deh untuk tadinya aku simpan kan 2 jatah itu. Kemudian ada
beberapa peristiwa juga lah Uni yang memicu gitu. Salah satunya itu ada waktu itu teman kantor aku nih, beliau meminjam uang untuk makan waktu itu nih kan. Gimana ya? Aku pikir kan ya beliau punya gaji gitu kan. Tapi ternyata waktu itu beliau sedang mengalami darurat gitu nih. Masalah lah Ya, sedang ada musibah atau apa gitu. Sampai akhirnya butuh uang untuk makan Uni. Pinjamlah ke aku, di mana itu sangat mengganggu ya Uni. Mengganggu apa ya? Mengganggu pikiran. Oke. Kalau diingat-ingat dulu juga aku waktu kuliah Ya. itu sering juga Uni dalam kondisi darurat itu. Kiriman belum datang. Iya. Aku harus mengirit-irit uang yang ada gitu kan Uni, bahkan ya dari yang kadang makan tuh mie dibagi dua gitu. Itu tuh lumayan sering. Dulu kan aku kuliah tuh di tempat yang ada asramanya Uni. Iya. Kalau weekend itu kan hari yang ditunggu-tunggu untuk mahasiswa tuh bisa keluar refreshing. Iya. Tapi aku sering tuh stay di asrama. Iya, Karena kalau keluar bingung kan mau makan apa, nggak ada uang gitu. Kalau di asrama kan dikasih makan. Oke. Dari proses pemikiran panjang itulah Uni, jadinya aku pakailah 2 jatah makan aku tadi tuh untuk aku bagikan gitu ke orang-orang yang sedang darurat Uni. Iya. Aku mulai itu kan dari 2 bantuan per hari Uni. Mulainya dari 2 jatah makan per hari. Iya Uni. Itu berapa nominalnya? Ya mungkin sekitar 30.000 kan kalau nasi Padang kan nasi Ampera ya Uni, kalau di sini bilangnya. Udah mahal ya 30.000. Iya. Itu rata-rata 12 sampai 13.000 lah Uni. Gitu nih. Awalnya tuh dari sana justru. Oh, awalnya dari sana. Nah, sampai sekarang seviral ini. Berapa nih jatah yang kamu berikan ke follower kamu? Kalau sekarang rata-rata belasan per hari Uni. Bisa 13 sampai 15 lah Uni. Itu dari dana pribadi? Sudah tidak dari dana pribadi lagi Uni. Oh, sudah tidak dari dana ya, pribadi. ada followers yang inisiatif gitu nih menghubungi kami DM pribadi atau langsung menghubungi WhatsApp untuk donasi Uni. Oke. Gitu. Jadi sekarang ini udah rata-ratanya belasan lah ya. Belasan Uni. Belasan. Kecuali tapi itu rutinitas. Ya itu rutinitas Uni. Tiap hari? Ya per hari. Kecuali kalau seandainya ada video kami yang habis viral, itu bisa sampai 30-40 orang Uni. Oke, berarti kalau ada yang viral itu akan nambah lagi ya? Iya, jadi kalau orang-orang viral senang, kita viral babak belur. Berarti itu Uni kategorikan ada investor tetap lah ya? Donatur Uni. Donatur ya, benar sekali. Itu tetap? Ada beberapa yang tetap mengirimkan rutin Uni. Oke. Ada beberapa yang tidak sekali-sekali saja gitu. Berarti mereka juga low profile seperti Anda? Kebanyakan ya Uni. Oke. Kebanyakan ketika aku tanya ini atas nama siapa, ya tulis aja atas nama akun saya. Akunnya aku lihat akun bodong. Ya Allah, ternyata banyak juga ya sekarang ini orang-orang yang mulia yang low profile. Padahal kita kan butuh sekarang ini branding, berbagi, ini, itu. Nah sekarang ada nih versi dari Peter Spider-Man yang dia tidak mau orang mengetahui sisi dalam dia. Cukuplah Spider-Man aja yang dilihat di audien gitu ya. Iya Uni. Kenapa? Topeng Spider-Man dan nasi darurat ini 2 hal yang berbeda Uni. Oh kenapa? Dulu sebelum aku mulai nasi darurat, aku udah lebih dulu punya topeng Spider-Man Uni. Oh seperti itu. Iya. Jadi dengan topi ini barulah muncul Peter. Iya Uni, jadi dengan makan nasi Padang. betul Uni. Oke. Jadi memang jauh sebelum ada nasi darurat Padang ini, ya aku memang dari dulu tuh big fans of Spider-Man Uni. Wow, gitu. penggemar Spider-Man. Penggemar Spider-Man Uni. Oke.
Berarti filmnya udah ditonton habis ya? Habis Uni. Berulang-ulang kah? Berulang-ulang. Apalagi Spider-Man 1 ya, itu memorable banget. Iya. Oke Peter, kita lanjut. Siapa sosok yang paling Anda prioritaskan untuk menerima bantuan nasi darurat ini? Ketika ada teman-teman yang minta bantuan ke kami ya Uni, kami sebutnya pengguna jasa lah Uni ya. Itu kan kami nggak bisa screening Uni, nggak bisa screening bahwa beliau itu siapa ya? Gitu. Karena program ini kan program kedaruratan Uni, jadi secepat mungkin, sebisa mungkin kami kirim bantuan gitu. Jadi sampai saat ini tuh kami nggak ada metode untuk mengidentifikasi siapa yang kami kasih gitu. Ada beberapa orang yang memperkenalkan diri dulu, misalkan saya Fulan kuliah di sini, itu baru kita bisa tahu gitu. Iya. Gitu. Tapi ketika kita ngasih juga kan kita nggak tanya-tanya nih beliau siapa, gitu, kita nggak tanya. Paling dari teman-teman yang memperkenalkan diri saja tuh kita bisa tahu bahwa oh ini mahasiswa, oh ini karyawan gitu nih. Tapi kalau dilihat dari peta daerahnya, sepertinya kebanyakan yang minta itu mahasiswa nih. Mahasiswa. Berapa banyak DM sehari ini yang masuk? Bisa sampai belasan atau bisa sampai 20-an loh nih. Bisa sampai 20-an? Iya. Itu langsung sampai ke rumah mereka? Kami mengantar langsung ke Sherlock yang pengguna jasa ini kirim nih. Kami kan pakai metode Sherlock kan. Jadi teman-teman yang butuh bantuan ini menghubungi kami, kemudian kami balas dengan pesan otomatis bahwa tolong tunjukkan Sherlock. Nanti dari Sherlock itu kami bisa mempetakan kan Uni, tim yang mana yang bisa berangkat gitu nih. Oh, jadi nggak Peter sendiri? Sekarang alhamdulillah sudah banyak relawannya Uni. Wow, sudah banyak relawannya ya? Tuh nih. Luar biasa. Jadi sekarang ini berapa tim yang ada sama Peter? Sekarang yang terdaftar itu ada 48 orang Uni. Hah? Timnya ada 48 orang, itu relawan semua atau onsite? Relawan semua Uni. Luar biasa. Semuanya relawan. Relawan ya? Iya, bahkan aku tidak pernah di video-video konten aku tuh tidak pernah menyebutkan bahwa aku tuh merekrut volunteer gitu. Tidak ada Uni. Beliau-beliau yang 48 orang ini dengan gagah dan berani itu menghubungi Peter Parkir, "Bang, boleh nggak saya bantu abang kirim makanan?" Ternyata banyak orang-orang baik ya? Banyak sekali Uni. Tapi nggak terekspos gitu? Alhamdulillahnya teman-teman 48 orang ini punya semangat yang sama gitu dengan Peter Parkir Uni. Oh, sama untuk semangatnya. Tidak diekspos gitu nih. Iya. Padahal kan kebanyakan kita lihat di media sosial untuk berbagi itu kan brandingan ya. Iya Uni. Ini memang low profile lah ya. Oke, bagaimana Anda bisa memastikan makanan yang dibagikan selalu aman, layak, dan tepat sasaran? Jadi tadi seperti yang aku jelaskan ya Uni, bahwa metode program kami ini kan kedaruratan ya Uni, di mana kami harus mengirim makanan secepat mungkin gitu Uni. Iya. Makanan yang kami kirim itu ya dari warung-warung sekitarnya itu Uni. Jadi tidak ada makanan yang sudah lama gitu nih. Jadi memang makanan baru yang kami beli gitu nih. Oh, makanan baru yang dibeli. Ada juga, kami juga ngasih juga sembako nih. Oh, ada juga sembako? Iya, kami ngepack beras untuk 1 kali masak gitu nih. Kan kalau untuk 1 kali masak itu bisa untuk 3 kali makan ya Uni. Jadi bisa bantu bertahan lebih lama lah Uni. Gitu. Iya, benar sekali. Jadi istilahnya tuh memang mulia sekali yang Anda kerjakan gitu. Tapi impactnya ke diri Anda pribadi apa? Nggak ada Uni. Nggak ada ya? Peter Parkir ini kan fiksi Uni. Oh iya. Siapa orang di balik ini tuh tidak menerima apa-apa gitu nih. Iya, nggak ada impactnya apa-apa. Tidak ada impactnya apa-apa ketika aku berkegiatan sehari-hari ya itu
itu kegiatan aku sehari-hari aja seperti biasa. Oh, Gitu. Uni penasaran nih. Kamu nih kegiatannya apa nih? Ah, Kegiatan sehari-harinya apa? kalau kegiatan aku sehari-hari aku kerja Uni. Oh, Kerja, kuliah juga. Kuliah juga. Kuliah juga. Kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah Kalau Uni. boleh di-spill kerjanya di mana? Aku spill daerahnya aja ya Uni ya. Boleh. Aku kerja di Teluk Bayur. Teluk Bayur, pegawai negeri atau swasta? Itu rahasia Uni ya. Wow, rahasia ya. Pokoknya di Teluk Bayur lah, sekitar Teluk Bayur sekitar situ Teluk ya Bayur teman-teman ya. Oke, berarti Peter Parkir ini domisilinya di Teluk Bayur. Teluk Bayur, Ntar Uni. Uni DM deh, Uni butuh makan gitu. Bisa nggak ke sini? Kita belum bisa cover nih Uni yang dari Bukit Tinggi. Memang ada beberapa permintaan dari Batu Sangkar, dari Bukit Tinggi, dari Payakumbuh, dari pesisir gitu. Bang bisa nggak saya kuliahnya di Bukit Tinggi? Ya dengan berat hati kami bilang kami belum bisa bantu gitu nih karena sampai saat ini kemampuan kami masih terbatas di Padang aja gitu nih. Ke depan rencana ada mau ke luar daerah? Rencananya pengen ya Uni ya. Pengen ya? Pasti pengen bantu semuanya lah Uni. Iya. Mungkin nanti bertahap dari tetangga-tetangga Padang dulu nih Uni, kota-kota sekitarnya Daerah terdekat Pariaman lah ya gitu. Sumatera Barat lah Uni. Sumatera Barat ya. Ya. Oke. Apakah ada yang berpura-pura nih butuh bantuan atau ngetes aja gitu? Sering Uni. Sering. Itu dia Uni. Masalah kita di lapangan sebenarnya itu ya. Hari-hari ya kami menghadapi hal-hal seperti itu nih. Ya tapi kita nggak penting lah ya, mereka udah DM kasih Sherlock kita pasti kasih lah ya. Insya Allah kalau lokasinya tercover pasti kami kirim Uni. Lokasinya Iya. tercover ya. Kalau kan kami nggak bisa mengidentifikasi gitu nih itu penipu atau bukan gitu nih. Sampai saat ini ya kita belum punya metode untuk mengidentifikasi gitu nih. Oke, siap. Jadi siapapun yang minta ya kami akan usahakan semaksimal mungkin gitu nih. Oke, apakah ada jam-jam tertentu untuk pembagian nasi Padang ini? Oh iya Uni, belajar dari pengalaman ya Uni sekarang kami batasi tuh nih. Iya. Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. 10 pagi sampai jam 8 malam. Iya Uni. Itu panjang lah ya. Ya panjang waktunya Uni. Apakah ada ajakan berkolaborasi dari pihak lain? Kolaborasi dalam hal nasi darurat Padangnya? Iya benar. Belum ada Uni. Belum ada ya? Belum ada. Andaikan ada? Andaikan ada, mungkin akan aku pelajari dulu nih. Iya. Aku khawatir apa ya? Ya tidak ada makan siang gratis kan? Oh iya. Hanya MBG yang gratis ini. Apa sih misi dan visi Peter Parkir nih dengan nasi Padang? Apa sih visi misinya gitu? Kalau visi misinya ya kami pengen tidak ada lagi yang harus menahan lapar ya Uni. Itu misi kami yang paling tinggi lah itu. Itu luar biasanya ya. Target ke depan berapa minimal nih kemampuan Peter nih berapa Pak target yang mimpi Peter nih berapa target yang akan paling banyak gitu yang akan diberikan? Targetnya sih berapapun yang minta kami bisa layani, itu target kami Uni. Oh itu targetnya ya. Targetnya itu. Ya. Ya berapapun yang minta targetnya tuh kami bisa layani semua. Jadi ya kalau misalkan 50, target kami ya pengen bisa bantu lebih dari 50 gitu nih. Apakah ada dampak positif dari masyarakat tentang pembagian nasi Padang ini dari Peter Parkir? Alhamdulillah sih Uni, dari reviewnya teman-teman yang sudah terbantu ya Uni, bisa apa ya? Ya paling tidak bisa bikin pengguna jasa ini tidur nyenyak hari itu lah Uni. Oh, gitu. pengguna jasanya tidur enak lah. Iya, tidak harus menahan lapar gitu Uni. Iya. Apa nih yang bikin ke diri kamu tuh
apakah ada hal yang dari awal kamu berikan nasi ke orang lain dari jatah kamu tuh, ada dampak nggak ke diri kamu pribadi? Dampak pribadi udah pasti Uni. Ternyata aku banyak belajar ya Uni. Iya. Dari memberi itu pelajaran-pelajaran yang sebelumnya aku tidak rasakan gitu nih. Rasa bahagia yang another level gitu nih. Iya. Ya, itu yang sebelumnya belum pernah aku rasakan gitu. Kayak ada kepuasan batin nggak sih? Ya, itu ya aku bilang tadi kebahagiaannya itu tidak terhingga gitu. Nggak bisa diukur dengan kata-kata ya? Iya. Kalau contoh gini ya, dulu aku pengen banget ke luar negeri. Iya. Ketika aku nginjek Singapura, ya senang gitu. Iya. Tapi ya udah senang aja gitu. Oh iya. Tapi setelah aku menjalani nasi darurat Padang ini Uni, itu bahagianya tuh tidak terhingga lah Uni gitu. Bukan tidak terukur. senang saja ya? Bukan senang gitu. Itu kebahagiaan yang tidak terukur gitu Uni, ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang tepat, orang yang sangat membutuhkan gitu nih. Siap. Apakah ada kisah dari penerima bantuan nasi Padang yang paling berkesan? Kalau kisah sih kan kita tidak banyak berkomunikasi ya Uni. Oke. Dengan pengguna jasa tuh kami sangat menjaga perasaan beliau, takutnya beliau merasa dikontenkan atau bagaimanapun gitu ya Uni. Jadi kami tidak banyak komunikasi, tapi beberapa kali sering ketika kami mengantarkan itu sudah berlinang air mata beliau nih. Wow, luar biasa ya. Gitu. Tapi nggak dikontenkan? Alhamdulillah sampai sekarang kami masih konsisten untuk menjaga itu tidak dikontenkan Uni. Wow, padahal kita butuh konten lah ya. Kita cari metode lain lah Uni, yang tidak mengkontenkan penerima gitu. Oke. Tapi kalau tidak Peter konten kan dari mana kita tahu? Konten-konten aku sekarang kan berisi screenshot, mulai dari permintaan sampai kami mengantar sampai makanan itu muncul, makanan itu sampai Uni gitu. Luar biasa. Bahkan kami pun tidak pernah meminta pengguna jasa ini untuk memfotokan bahan makanan yang kita kirim gitu nih. Tapi kadang teman-teman ini inisiatif sendiri nih, pengguna jasa ini inisiatif untuk, Bang, makanannya sudah sampai gitu, difotokan sama beliau gitu. Jadi ya kami jadikan yang itu konten saja gitu nih, tidak meminta, Bang, nanti foto begini ya gitu, atau Bang nanti bilang begini ya. Iya, itu enggak nih. Siap. Bagaimana sih cara Peter membagikan bantuan nasi Padang ini? Caranya ya ketika ada pengguna jasa meminta pertolongan ya Uni, meminta bantuan ke kami, kami akan komunikasikan di grup siapa yang bisa berangkat ke lokasi tersebut gitu nih. Okay. Ketika ada yang respon, Bang, aku bisa antar. Udah nanti beliau langsung komunikasi dengan pengguna jasa tersebut tuh nih. Okay. Kemudian beli dulu kebutuhannya, Uni, makanan atau kadang ada yang butuh obat juga gitu. Tapi ini obat-obat yang umum ya Uni, kayak obat-obat mah gitu yang ada di warung-warung gitu ya. Okay. Obat-obat ringan lah gitu. Ya baru kita kirim gitu. Langsung ke tempatnya gitu. Langsung ke tempatnya Uni. Berarti ada permintaan yang lain lah ya, orang men-DM nggak nasi Padang selalu. Kalau permintaan lain-lain banyak Uni. Oh banyak. Banyak, ada yang boleh nggak minta pinjam uang gitu, ada yang minta rantai sepeda anaknya copot gitu, ada yang bilang, Bang, tolong dibantu teman kosan saya kesurupan. Ada permintaan itu banyak sekali nih. Banyak lah ya. Iya. Nggak ada permintaan jadi istri nih. Insya Allah masih jomblo konsisten nih Uni. Jomblo konsisten ya, belum keluarga Peter. Belum Uni, alhamdulillah belum. Itu yang di depan siapa?
Itu salah satu tim kami ini. Oke. Berarti, Dibahas lagi. sekarang nih Peter, dengan kamu viral nih Peter, apa sih ke depan yang akan kamu planningkan lagi? Saat ini sih Uni, karena gini kan Uni, kami ini Nasi Darurat Padang ini viral tanpa perencanaan dan tanpa perkiraan lah Uni, tiba-tiba aja viral gitu Uni. Tiba-tiba aja viral ya? Iya, jadi kami viral tanpa persiapan gitu Tanpa Uni. persiapan Iya. ya? Dari yang tadinya cuma 2 bantuan per hari, jadi banyak gitu kan. Iya, iya, iya. Palingan sih sekarang gini nih, kami sedang merapihkan semua pencatatan, kami rapihkan gitu nih. Kemudian kami akan perbaiki, kami akan perbaiki metode pengirimannya supaya lebih efektif dan efisien gitu nih. Dan pengennya sih, kami pengennya ya Uni, di kedepannya tuh kami bisa mencakup seluruh kota di Sumatera Barat tuh nih. Sumatera Barat lah ya? Iya. Oke, mulia sekali Peter. Tapi andaikan ada permintaan netizen nih, tolonglah buka topengnya, bukalah topengmu, biar kulihat wajahmu. Aduh. Kalau itu permintaan yang tidak bisa Oh, Peter tidak parkir. bisa ya? Berarti Iya. memang Peter benar-benar ingin menghilangkan hal itu. Iya, jadi gini Uni, Peter parkir ini bisa siapa saja Uni. Iya. Bisa tetangga, teman-teman ini, Iya. bisa saudara, bisa Bisa pejabat siapapun. juga ya? Bisa pejabat juga, siapa yang Iya, tahu iya. nih ya kan? Siap, Gitu. siap. Berarti andaikan nanti besar nih Peter, banyak nih orang yang membutuhkan bantuan, ada panggilan nih nanti di TV atau di gimana, tetap Peter akan begini. Tetap jadi Peter parkir Uni. Oh, tetap akan jadi Peter Iya. parkir. Biarkan Peter parkir jadi Peter parkir ya teman-teman ya. Iya, boleh. Karena memang itu hal yang akan dinaikkan lah ya. Iya. Oke. Apa program Nasi Darurat ini sudah punya legalitas sebagai seorangan gitu, perorangan? Legalitas sampai saat ini belum Uni, tapi ada wacana perencanaan kami untuk punya legalitas. Oh, ada gitu, Uni. perencanaan. Sedang direncanakan gitu Uni. Direncanakan. Karena biar bagaimanapun kan kami ini ingin juga punya jaminan hukum kan Uni. Iya, benar-benar. Jaminan hukum tuh penting. Kami sedang mempertimbangkan itu apakah akan jadi yayasan kah atau dalam bentuk lain, Iya, benar. atau akan dipertahankan untuk jadi program mandiri gitu nih. Iya, siap. Apakah ada haters nih? Haters sudah pasti ada nih. Serius? Iya. Kan kalau orang sini bilang sebanyak itu yang suka, sebanyak itu juga yang nggak suka ya Uni. Kita berbagi nih sudah low profile, atau juga ada hater? Ada Uni, ada. Jadi kalau lihat dari kolom komentar itu ini ada yang bilang kalau udah berkali-kali minta tapi tidak pernah direspon gitu. Iya. Setelah kami selidiki ternyata waktu itu mintanya di luar jam operasional kami yang tadi kami sebutkan itu nih. Iya. Gitu. Kan setelah jam itu ya kami masing-masing dari relawan ini punya kehidupan yang lain gitu nih. Oke. Apakah ada kesan nih dari penerima nasi Padang yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ketika kami melihat penerima ini berlinang air mata Uni. Ada? Banyak Uni. Oke. Berarti tepat sasaran ya? Alhamdulillah tepat sasaran nih. Iya, Ya kalau dengan mungkin ada sekian persennya tidak tepat sasaran kepada teman-teman yang mau ngetes aja, ada yang mau ya minta-minta aja gitu nih, ada pasti ada lah itu nih. Tapi itu melalui TikTok apa IG sih? Itu permintaannya melalui WhatsApp nih. Oh, melalui WhatsApp. Ya, kalau ada yang minta by DM sosial media lain, itu kami arahkan ke WhatsApp.
Dari WhatsApp itu kan kami bisa screening itu, mendata berapa yang masuk, berapa yang bisa kami tolong gitu nih. Maksud ini kontennya tuh ada di IG dan di TikTok? Ya, ada di IG dan di TikTok DM-nya aja. tuh maksud dari TikTok kebanyakan atau dari IG? Seimbang loh nih. Seimbang lah ya? Ya, seimbang. Oke. Kalau akunnya sendiri followernya lebih banyak di TikTok atau di IG? Di IG ini. Di IG tuh ya? udah 10K, kalau di TikTok baru 5.000 sekian gitu. Oke, siap-siap. Kapan nih Peter berkeluarga? Oh, ini pertanyaannya agak personal ya Uni ya. Iya, karena sibuk bekerja dan ngurusin makan orang terus gitu. Kalau Peter Parkir nggak akan berkeluarga kayaknya Uni. Oh iya ya. Tapi orang di baliknya kan. Orang di balik layarnya. Iya, orang di balik layarnya kita nggak ada yang tahu kan Uni. Iya, benar-benar. Ada kemungkinan nanti berkeluarga seperti itu waktu dekat? Pasti ada lah Uni rencana. Yang pertanyaan ujungnya belum ditanya gitu. Apakah mau pasangannya tuh mensupport juga Peter gitu. Parkir ini gitu. Mana tahu nanti nggak support gitu. Pasti nyari yang support tuh nih. Pasti nyari yang support lah ya. Karena kan memang ini program yang udah dibangun dari waktu muda lah ya. Iya Uni. Gitu. Jadi kalau mau jadi pasangan Peter Parkir harus satu visi dan misi nih, bantu perut orang. Itu Iya, ya betul. Iya, nanti kalau biasanya kan seorang istri, kamu beri-beri, mending kita simpan deh gitu. Apa nih pesan-pesan dari Peter Parkir untuk semua follower Podshare Uni? Teman-teman yang pengguna jasa ini kan Uni, kami membutuhkan kebijaksanaan beliau untuk memposisikan diri gitu nih. Jadi teman-teman yang tidak darurat, mohon tidak untuk memanfaatkan bantuan ini gitu. Supaya bantuannya ini tepat sasaran kepada teman-teman yang sedang darurat gitu nih. Benar. Karena beberapa kali kami temukan ada orang-orang yang sebenarnya tidak darurat gitu nih. Iya. Tapi aji mumpung gitu Uni ya. Ya selagi ada bantuan udahlah dari sini aja. Saya simpan uang saya gitu. Gitu. Siap. Jadi itulah pesan-pesannya untuk follower-follower yang udah follow Peter Parkir. Kalau bisa jangan iseng ya, karena kan ini memang niatnya untuk membantu orang yang tepat seperti itu. Bener nggak Peter? Betul sekali Uni. Terus apalagi nih Peter, kalau ada orang yang kasih bantuan gimana Peter? Sejauh ini sih, ini Uni. Ya sejauh ini sih kami belum tidak melakukan campaign ajakan untuk berdonasi ya Uni. Donasi yang kami terima saat ini tuh dari orang-orang yang inisiatif menghubungi kami by WhatsApp atau by DM di Instagram dan TikTok gitu Uni. Iya, memang nggak membuka peluang, tapi kalau ada yang memberikan pasti kita akan terima, begitu ya? Ya, kami akan terima, tapi tidak semua juga Uni. Kalau kami kalau kami rasa bahwa kas yang kami punya itu masih cukup, kami akan hold gitu, kami nggak akan terima semuanya gitu Uni. Nggak ada makan siang yang gratis, tapi kita harus positive thinking juga Peter. Iya Uni. Kadang-kadang orang yang memberikan ini memang melihat dari low profilnya yang Peter branding seperti itu. Setuju Uni. Iya kan? Setuju Uni. Benar. Program Nasi Darurat Padang menjadi bukti bahwa satu langkah kepedulian dapat membuka jalan bagi begitu banyak harapan. Semoga banyak gerakan positif lain yang hadir untuk menyentuh lebih banyak keluarga dan menjadi pengingat bahwa kemanusiaan selalu dimulai dari keberanian seseorang untuk peduli. Ada Spiderman juga yang peduli di sini ya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.